Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif al-Imam Abu Hamid Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Wa nafa'ana bihi wa amaddana bi asrarihi wa afadha alaina min barakatihi wa anwarihi wa ulumihi wa nafahatihi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-raddu ala madhabil qailina bi annal asla al-ibahatu. Penolakan atas madhabnya orang-orang yang berpendapat bahwa al-aslu al-ibahah. Di atas diterangkan tentang perbedaan pendapat di kalangan ulama Mu'tazilah tentang al-af'al, tentang perbuatan orang mukallaf sebelum datangnya syara, sebelum datangnya utusan. Status perbuatan mukallaf itu apa? Di kalangan mereka ada 3 pendapat. Yang pertama alal ibahah, yang kedua alal hadri, yang ketiga alal waqfi. Waqfi yakni la ibaha wa la hadri ya. Sekarang penolakan atas madhab mereka yang mengatakan bahwa al-aslu fil af'ali al-ibahah. Amma ibtalu madhabil ibahati, adapun membatalkan madhab ibahah. Madhab ibahah artinya madhab yang mengatakan bahwa al-aslu fil af'ali al-ibahah. Fahuwa, maka adapun ibtal anna naqulu, ialah bahwa kita mengatakan, kita berkata, al-mubahu yastad'i mubihan. Adapun mubah itu mengundang mubih, mengundang atau memerlukan mubih. Mubah itu artinya sesuatu yang dibolehkan. Sesuatu yang dibolehkan, pertanyaannya siapa yang membolehkan? Kalau itu mubah, siapa mubihnya? Mubah pasti ada mubih ya. Kama yastad'i al-ilmu wa dzikru dzakiran wa aliman, sebagaimana mengundang, memerlukan apa ilmu dan zikir, memerlukan kepada zikir dan memerlukan kepada alim. Kalau ada ilmu pengetahuan, pasti ada yang memiliki ilmu pengetahuan. Siapa alimnya? Ada zikir, siapa zikirnya yang berzikir? Kalau mubah memerlukan mubih, mubihnya itu siapa? Wal mubihu huwallahu ta'ala. Yang menjadi mubih, yang membolehkan itu tak lain adalah Allah Ta'ala. Idza khayyara bainal fi'li wat tarki bi kitabihi, apabila Allah Ta'ala memberikan pemilihan antara melakukan dan meninggalkan melalui khitabnya Allah. Allah itu mubih bila mana Allah Ta'ala memberi pemilihan antara melakukan dan meninggalkan perbuatan itu. Pemberian-pemilihan dari Allah melalui apa? Melalui firman-Nya, khitabnya. Fa idza lam yakun khitabun, apabila tidak ada khitab dari Allah, lam yakun takhyirun, jelas tidak ada takhir, tidak ada pemberian-pemilihan. Kalau tidak ada takhir, falam takun ibahatun, ya tidak ada ibahah. Ya kan? Ibahah itu ma khuyyira bainal fi'li wat tarki, sesuatu yang diberi pemilihan antara melakukan dan meninggalkan. Takhir memerlukan mukhayyir, ya. Ibahah memerlukan mubih. Wa idza anau bi kaunihi mubahan annahu la haraja fi fi'lihi wa la tarkihi, jikalau mereka bermaksud dengan adanya mubah itu, dengan adanya sesuatu itu mubah,
Bermaksud annahu kepada sesungguhnya mubah la haraja ialah tiada dosa fi fi'lihi di dalam melakukannya wala tarkihi dan juga di dalam meninggalkannya. Faqad asabu fil ma'na wa aqta'u fil lafzi, maka sungguh mereka itu benar di dalam segi makna, akan tetapi mereka keliru dari segi lafal. Dalam segi substansi benar, tapi formatnya keliru. Kalau mereka mengatakan yang dimaksud dengan mubah itu ya maksud saya tidak ada dosa dalam melakukan dan meninggalkan. Kalau itu maksudnya ya mereka benar dari segi makna, tapi istilahnya keliru, bukan mubah itu. Karena mubah jelas memerlukan mubih. Fa inna fi'lal bahimati was-sabiyyi wal majnuni la yusafu bi kaunihi mubahan. Karena perbuatan binatang, perbuatan anak kecil dan perbuatan orang gila itu tidak disifati bi kaunihi dengan adanya fi'il mubahan, itu adalah mubah. Wa illam yakun fi fi'lihim wa tarkihim harajun, meskipun tidak ada ialah di dalam perbuatan bahima, sabi dan majnun, wa tarkihim dan meninggalkannya mereka harajun adapun dosa. Perbuatan hayawan, perbuatan anak kecil, perbuatan orang gila itu tidak bisa dikatakan mubah meskipun tidak ada dosa. Meskipun tidak ada dosa, tidak bisa dikatakan mubah itu. Ya, apa alasannya? Karena mubah pasti ada mubih. Yang menjadi mubih adalah Allah Ta'ala. Dari mana tahu Allah Ta'ala melakukan mubih? Melalui kitabnya. Tidak ada kitab yang menjelaskan tentang perbuatan hayawan, anak kecil dan orang gila. Wal af'alu fi haqqillahi ta'ala, adapun perbuatan-perbuatan bagi Allah Ta'ala, a'ni ma yasduru minallahi, saya bermaksud sesuatu yang datang dari Allah, timbul dari Allah. La tusafu adalah tidak disifati apa af'al, bi annaha dengan sesungguhnya af'al mubahatun adalah mubah. Perbuatan-perbuatan Allah tidak bisa disifati itu mubah. Masa perbuatan Allah dikatakan mubah ya? Wala harja alaihi fi tarkiha, sementara tidak ada dosa atas Allah di dalam meninggalkan af'al itu. Meskipun Allah boleh melakukan dan boleh tidak melakukan, tapi kalau itu perbuatan Allah, ya tidak bisa disifati dengan mubah. Lakinnahu idzan tafa'at takhyiru minal mukhayyiri intafat al-ibahatu. Namun apabila tidak ada takhyir, pemberian-pemilihan dari pihak mukhayyir, pihak yang memberikan pilihan, ya intafat ibahatu, tidak ada ibahah ya. Oleh karena itu sebelum ada utusan ya tidak ada ibahah itu. Sebelum ada utusan, perbuatan manusia tidak bisa disebut sebagai mubah. Karena mubah memerlukan mubih. Fa in istajra'a mustajri'un ala itlaqis mil mubahi ala af'alillahi ta'ala. Jikalau berani siapa orang yang berani untuk menggunakan nama mubah diberikan atas perbuatan Allah Ta'ala, walam yurid dan tidak bermaksud siapa mustajri bihi dengan itlaq illa nafyal haraji, kecuali bermaksud meniadakan dosa, faqad asaba fil mana, maka sungguh-sungguh benar siapa mustajri di dalam segi mana. Wa in kana laftuhu, meskipun ada apa lafalnya mustajri
istilahnya ungkapannya mustakrohan adalah dianggap jelek, dibenci ya, dibenci. Kalau ada orang berani mengatakan perbuatan Allah disebut mubah dan maksudnya tak lain hanya ingin mengatakan tiada dosa, ya dari segi mana benar. Tapi istilah seperti itu tak baik. Fa'ingkilah jikalau dikatakan al-aqlu huwal mubihu, akal itulah yang menjadi mubih, tak butuh Allah. Li'annahu khayyara baina fi'lihi wa tarkihi, karena sesungguhnya akal itu adalah memberi pemilihan antara melakukan sesuatu dan meninggalkan sesuatu. Idh harramal qabiha wa aujabal hasanah, karena mengharamkan apa akal kepada sesuatu yang buruk dan mewajibkan apa akal kepada sesuatu yang baik. Wa khayyarah, dan memberi pemilihan apa akal fima laisa bihasanin wala qabihin, tentang sesuatu yang tidak hasan dan tidak qabih. Akal itu kan bisa jadi mubih, karena akal bisa memberi pemilihan antara melakukan dan meninggalkan. Akal bisa mengharamkan sesuatu yang buruk, akal bisa mewajibkan sesuatu yang baik, akal bisa memberi pemilihan untuk melakukan sesuatu yang tidak hasan dan juga tidak qabih. Bagaimana kalau ada pertanyaan atau sanggahan seperti ini? Qulna, kita menjawab, tahsilul akli wa takbihuhu, tahsinnya akal dan takbihnya akal. Tahsinnya akal artinya penilaian hasan oleh akal, takbihnya akal penilaian buruk oleh akal. Qad abtalnahu, kami telah membatalkan hal itu di depan. Sudah dijawab dengan jawaban yang panjang lebar. Wa hadza mabniyun alaihi, adapun hal ini adalah dibangun alaihi atas dasar tahsin dan takbih, faya betulu maka batal. Menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, menurut Asy'ariyah terutama, tidak ada tahsin akli dan takbih akli. Al-husnu wal qubhu syar'iyyan, ya kan? Baik dan buruk itu yang menentukan adalah syariat. Kecuali baik dan buruk dengan pengertian sesuai dan tak sesuai dengan selera, ya kan? Pahit itu jelek, manis itu baik, ya. Summa tasmiyatul akli mubihan majazun. Kemudian adapun menamakan akal sebagai mubih itu adalah majaz. Kalau orang mengatakan bahwa akal jadi mubih, menjadi pihak yang membolehkan, ya bisa saja, tapi itu ungkapan metaforis, itu majaz. Kata tasmiyatihi mujiban, seperti menamakan akal sebagai mujib, mewajibkan. Kalau ada ungkapan akal itu mubih, akal itu mujib, maka itu adalah ungkapan metafora. Fa innal akla ya'rifut tarjiha, karena sesungguhnya akal itu tahu kepada tarjih. Dikatakan mubih, maksudnya ya'rifut at-tarjih. Ada musawat, ada rujhan. Musawat itu artinya kesetaraan. Kalau ada timbangan yang kanan dan kiri itu setara, itu namanya ya musawat. Agar supaya mengunggulkan salah satunya harus ada tarjih. Tarjih, rujhan tanpa murajjih itu mustahil, ya kan? Memerlukan tarjih. Memerlukan tarjih. Yang menjadi murajjih tak lain adalah Allah Ta'ala.
Allah yang melakukan tarjih, tapi akan tahu adanya tarjih itu. Fa innal akla ya'rifu at-tarjiha, akan itu tahu adanya tarjih. Mengunggulkan fi'il atas tarki misalnya, atau sebaliknya mengunggulkan tarki atas fi'li. Wa ya'rifu intifa'at tarjihi, dan akal juga tahu akan kepada tidak adanya tarjih. Tarjih imma tarjih ke kanan menjadi wajib, imma tarjih ke kiri menjadi haram, ya kan? Dan tahu tidak adanya tarjih. Wa yakunu makna wujubihi rujhana fi'lihi ala tarkihi, dan ada apa makna wajibnya sesuatu adalah unggulnya melakukan sesuatu atas meninggalkan sesuatu. Kalau sesuatu itu dikatakan wajib, maka sesuatu yang semula itu setara, kemudian ada tarjih, dan yang unggul itu melakukannya atas meninggalkannya, itu makna wujub. Wal aqlu ya'rifu dzalika, akal tahu kepada hal itu. Hanya tahu, tapi bukan akal yang melakukan. Wa makna kaunihi mubahan, adapun makna adanya sesuatu itu mubah, apa makna bahwa sesuatu itu mubah? Adalah intifa'ut tarjih, tidak adanya tarjih. Tarjih ke kanan tidak ada, tarjih ke kiri tidak ada. Wal aqlu mu'arrifun la mubihun, akal itu hanya mengenalkan, bukan menjadi pihak yang membolehkan. Fa innahu, sesungguhnya akal, laisa bimurajjihin wala musawwin. Akal itu bukan murajjih, bukan yang mengunggulkan baik ke kanan maupun ke kiri, dan bukan menjadi pihak yang menyatarakan. Sawwa yusawwi fa huwa musawwin. Lakinnahu, akan tetapi akal, mu'arrifun dirrujhani wal istiwa'i, adalah mengenalkan adanya rujhan, keunggulan, dan mengenalkan adanya istiwa, kesetaraan. Ini jawaban terhadap madhab al-asru fil af'ali al-ibahaya. Summa naquluh, kemudian kami berkata kepada al-qailina bil ibahaya, kepada kaum Mu'tazilah yang berpendapat al-ibahah, madhab ibahah. Bima tungkiruna ala ashabil waqfi, kenapa kalian ingkar terhadap mereka yang berpendapat waqfi? Kan ada yang berpendapat mauquf kan. Iza angkaru istiwa al-fi'li wa tarki, manakala mereka mengingkari kesetaraan antara melakukan dan meninggalkan. Ashabul waqfi itu kan mengingkari adanya kesetaraan antara melakukan dan meninggalkan. Kalau setara kan lagu mubah ya. Mereka mengingkari adanya istiwa bainal fi'li wa tarki. Wa qalu, dan berkata siapa ashabul waqfi, ma min fi'lin mimma la yuhassiluhul aqlu wa la yuqabbihuhu illa wa yajuzu an yarida syar'u bi ijabihi. Ma min fi'lin, tidak ada suatu perbuatan pun, mimma, dari sesuatu, la yuhassiluhu, yang tidak menganggap baik kepada amma, al-aklu, apa akal, wala yuqabbihuhu, dan tidak menganggap buruk akalhu kepada amma, menganggap baik atau menyatakan itu baik, menyatakan itu buruk, illa yajuzu, melainkan mungkin, an yarida syar'u, datang apa syarat, biijabihi, dengan mewajibkan amma. Karena menurut Mu'tazilah ada perbuatan yang akal langsung bisa memvonis itu baik,
Ada perbuatan di mana akal langsung bisa memvonis bahwa itu buruk. Tapi ada perbuatan di mana akal tidak bisa memvonis tahsin dan tidak memvonis takbih. Hal yang terakhir ini ada kemungkinan kemudian datang apa syarat yang berisi kitab yang mewajibkan perbuatan seperti itu. Akal tidak memahami baik dan buruknya. Tapi kemudian mungkin saja ada datang sebuah syariat yang mewajibkan perbuatan itu. Fayadullu, maka menunjukkan ala annahu, atas sesungguhnya fi'il mutamayyizun adalah berkarakter atau memiliki keistimewaan berbeda biwasfin dzatiyyin dengan suatu identitas di ajlihi yang karena wasaf dzati yakunu ada apa fi'il lutfan adalah berupa kasih sayang, nahian 'anil fahsya'i yang mencegah dari perbuatan keji, da'iyan ilal ibadati dan mendorong untuk melakukan ibadah. Kalau kemudian perbuatan yang akal tak bisa menilai baik dan buruknya kemudian diwajibkan oleh syara, itu sebagai tanda bukti bahwa sesungguhnya perbuatan itu memiliki sifat, memiliki identitas, yang dengan identitas itu perbuatan itu menjadi sesuatu yang mencegah orang melakukan perbuatan keji dan sebaliknya mengajak orang untuk melakukan taat ibadah. Walidzalika aujabahullahu ta'ala, oleh karena itu mewajibkan kepada fi'il siapa Allah Ta'ala. Wal aqlu la yastaqillu bitarkihi, sementara akal itu tidak bisa berdiri sendiri untuk memahami fi'il itu. Itu tanda bukti bahwa ashabul waqfi ini mengingkari adanya kesetaraan antara fi'il dan tark. Meskipun akal tidak dapat menilai itu baik itu buruk, tidak bisa divonis setara. Karena boleh jadi itu diwajibkan oleh syara, berarti itu baik. Dan boleh jadi kemudian diharamkan oleh syara, berarti itu buruk. Wa yajuzu an yarida asy-syar'u bitahrimihi, dan mungkin datang apa syara yang mengharamkan fi'il itu. Fayadullu, maka itu menunjukkan ala annahu, atas sesungguhnya fi'il mutamayyizun biwasfin dzatiyyin adalah punya perbedaan dengan adanya suatu identitas, yad'u yang mendorong apa fi'il bisa bebihi dengan sebab identitas itu ilal fasai, untuk melakukan barang keji, la yudrikuhu al aqlu, yang tidak bisa menangkap hu kepada wasfin dzatiyyin al aqlu, apa akal. Oleh karena itu mereka lalu berpendapat mauquf saja. Meskipun akal tak bisa menilai baik dan buruknya, mereka tidak berani mengatakan itu setara antara melakukan dan meninggalkan. Karena ada kemungkinan diwajibkan oleh syara, berarti itu baik, dan mungkin diharamkan oleh syara, berarti itu buruk. Waqad ista'sarallahu bi'ilmihi, dan Allah Ta'ala mengkhususkan diri, memonopoli siapa Allah, bi'ilmihi, dengan ilmunya fi'il itu. Artinya hanya Allah Ta'ala saja yang tahu soal fi'il, perbuatan yang seperti itu. Hadza madhabuhum, ini adalah madhabnya Mu'tazilah.
ثم نقول والله أعلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين